up, no counter. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sianipod, Siaga Asmanida Podcast bersama Sekolah Siaga Kependudukan SMA Negeri 1 Dramaga dan juga Eskul Sinematografi SMA Negeri 1 Dramaga. Saya Muhammad Anu Syarif, host podcast kali ini yang akan menemani Anda dalam perbincangan seru dan menarik mengenai pernikahan dini. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Yang pertama ada Syauki Rabbani Al-Fadlan selaku Duta Genre Kecamatan Dramaga. Selanjutnya ada Alvin Revan Putra selaku Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Dramaga. Di sebelah kiri saya ada Bapak yang ganteng banget. Ada Bapak Rohman selaku Guru BK SMA Negeri 1 Dramaga, dan di sebelahnya lagi ada Bapak Nur Fai selaku Guru Agama SMA Negeri 1 Dramaga. Nah, oke. Jadi karena temanya tentang pernikahan dini, aku mau nanya dulu deh ke Duta Genre. Soalnya kan SSK ini memang berfokus kepada tema-tema terkait remaja kan. Oke, aku mau nanya Syauki nih, kira-kira pandangannya nih Syauki sebagai siswa di SMA 1 Dramaga, pandangannya mengenai pernikahan dini itu gimana sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri pandangan terkait pernikahan dini ini, pernikahan ini merupakan hal yang tabu. Hal tabu di sini itu karena memang bisa berdampak sangat negatif. Apalagi jika dilakukan oleh orang yang masih sekolah, itu bisa mengganggu pendidikan sekolahnya. Nah, dengan mengganggu pendidikan dan keluarga. Dimana kan kalau orang yang melakukan pernikahan dini ini dia harus fokus sama keluarganya juga. Kalau masih sekolah kan dia juga harus fokus sama pendidikan. Nah, dia akan kesulitan membagi waktu. Makanya daripada itu, pernikahan dini ini juga bisa mengganggu kepada masa depannya dia. Oke, jadi maksudnya Syauki ini fokus si anak itu jadi terbelah gitu ya, dimana dia harus mengurusi keluarganya, tapi di sisi lain dia harus melanjutkan pendidikannya begitu ya. Oke, lanjut ke Calvin kali ya? Boleh. Pandangannya nih gimana nih? Pandangan terkait pernikahan dini sebenarnya bukan suatu topik yang memang jarang diperbincangkan, justru sering diperbincangkan akhir-akhir ini, apalagi Indonesia sendiri sedang hangat katanya untuk menuju Indonesia Emas 2045, tapi dengan catatan adanya bonus demografi itu sendiri. Nah, terkait hal tersebut dari bonus demografi yang berarti mereka penduduk yang memang di luar dari batas wajarnya, selayaknya ataupun seharusnya yang terjadi. Nah, dari pernikahan dini inilah yang memunculkan akibat sehingga nanti Indonesia Emas 2045 ini bisa terhambat dari hal-hal kecil seperti ini, atau yang bisa kita sebut hal-hal mendasar. Karena ketika adanya pernikahan dini, ketika adanya memang perkawinan yang memang belum selayaknya, muncullah masalah-masalah dari bonus demografi. Karena tidak tercatatnya populasi ataupun banyak penduduk yang mungkin nanti kedepannya bakal sulit mendapatkan pekerjaan karena mungkin sudah menikah di usia muda, ataupun kayak nanti image ataupun pandangan orang lain terhadap orang tersebut yang telah melakukan pernikahan dini itu termasuk gangguan sosial yang akan dialami ketika seseorang melakukan pernikahan dini. Dan kita terkhususnya anak-anak yang memang masih bersekolah, yang masih ibaratnya di dalam jenjang pendidikan gitu. Fungsi dari jenjang pendidikan adalah untuk masa depan, untuk menempuh benar-benar dunia nyata, dunia kerja nantinya. Nah, ketika seseorang sudah mendahului dari jenjang pendidikan ini untuk menikah, untuk berkeluarga, itu yang menjadi ancaman bagi bangsa kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Calvin dan Syauki atas pandangannya. Ini kan pandangan dari murid-murid ya. Sekarang pindah deh ke yang lebih senior, yang lebih profesional dalam bidangnya masing-masing. Ke Pak Rohman dulu, gimana Bapak pandangannya? Topiknya seru kayaknya nih. Seru ya, seru. Ya, kalau ngomongin tentang pernikahan dini itu kan, ya kalau di anak-anak sekarang terutama ya, banyak yang sekiranya
remaja terutama itu yang sudah pernah ya sudah nikah ya, dan mungkin seusia teman-teman ini ada yang udah pernah melihat ya anak udah punya anak, bawa anak kan gitu ya, atau misalkan temennya sendiri gitu kan. Nah kalau lihat dari kacamata saya mungkin ya yang namanya anak-anak remaja usianya mungkin rata-rata juga yang saya lihat itu masih di bawah 20 tahun ya, atau yang usianya 17 SMA nikah kan gitu ya rata-rata pun. Bahkan ada juga yang isu-isu yang apa namanya info-info yang sekiranya di media sosial itu anak yang di usia SMP pun ya itu sudah ada gitu. Nah gitu. Jadi kalau dari segi psikologis itu sebenarnya kalau untuk anak sendiri untuk tugas-tugas perkembangan ya ada di psikologi perkembangan itu emosi anak itu masih terlihat sangat labil sekali. Apalagi anak-anak usia SMA itu masih kelihatan labil banget kan gitu. Apalagi dari perilaku juga bagaimana kita bisa melihat seorang anak masih usia remaja gitu ya itu sudah memiliki keluarga gitu ya. Jangankan untuk ngurusin orang lain, anak, suami dan sebagainya, ngurusin dirinya sendiri aja kadang-kadang kan gitu ya itu masih emosi dan sebagainya. Bahkan mungkin yang paling sering kita dengar juga ada anak jadi apa namanya ADRT karena dalam rumah tangga, anak jadi tumbal kan gitu ya. Jadi kan saking emosinya kadang-kadang anak orang-orang yang sudah dewasa ya usia di atas 20 tahun, 25 tahun kan kalau dari BKKBN tersendiri kita bisa tahu ya usia yang standar itu untuk perempuan itu kan 21 tahun ya. Oke, untuk yang laki-laki itu 25 tahun itu dari standar dari BKKBN. Atau kalau dia dari kacamata psikologis itu usia di atas 21 tahun itu dikategorikan cukup matang. Bahkan kalaupun ya tergantung kembali lagi ke individunya ya, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya, bagaimana dia bisa tahu pembelajaran bahwasanya ya ngurus rumah tangga itu nggak semudah yang di film-film apalagi yang di sinetron seperti itu ya. Kadang-kadang ya harus kita apa namanya persiapkan banyak. Mungkin nanti akan lebih tajam lagi kalau kita lihat dari segi agama gitu. Biasanya kalau udah ngomong agama itu kan dalil-dalil kenapa sih kalau misalkan di agama, terutama di agama Islam itu di Al-Quran itu ada batasan-batasannya, bagaimana tata cara untuk berumah tangga, bagaimana cara ngurus anak, bagaimana cara ngurus suami dan sebagainya. Bahkan usia yang cukup matang itu yang pantas itu di usia berapa kan gitu ya? Nah gitu sih. Jadi untuk saya pribadi ya sangat miris mungkin ya kalau misalkan khawatir gitu kan kalau misalkan masih ada anak remaja terutama yang masih sekolah, usia sekolah ya harus melakukan pernikahan dari sejak dini gitu seperti itu. Itu mungkin dari pandangan saya ini ya. Oke, selanjutnya ini kan dari pandangan seorang guru BK sekaligus lulusan psikologi Bapak. Jangan dibuka itu, jangan dibuka ya. S2 psikologi kan. Oke, sekarang lanjut ke pandangan menurut agama Bapak. Gimana sih pandangan agama, terutama agama Islam terkait tema kita hari ini, pernikahan dini gitu Bapak? Boleh ngomong nih? Nah, ini pernikahan ini tuh luar biasa sebenarnya. Lihat, ya kalau kita lihat dari ini saya tidak pakai kacamata, jadi lihat pakai kacamata gitu ya. Kacamata, tadi kacamata psikolog, Ya, tanpa kacamata. Ini tanpa kacamata. Jadi kalau kita lihat dari tema kali ini emang luar biasa ya. Kita lihat, apalagi zaman-zaman sekarang dengan kata-kata pacaran aja itu kayaknya wah gitu. Begitu indah sekali gitu. Karena nggak? Ya paling kalau di usia-usia kalian kan, kalau dilihat dari kacamata agama dan dari realita yang ada, kita lihat kadang anak-anak itu di usia kalian SMA itu belum waktunya untuk berpacaran, akhirnya udah ada yang sempat panggil ayang bebek, luar biasa. Kayaknya tuh kalau kita lihat ya, nih kita masih lihat dari kacamata ini dulu ya. Jadi kita belum bisa lihat dalam segi agamanya dulu. Dari segi indahnya dulu aja.
Iya gitu kan ya, benar nggak? Iya. Serasa kalau orang pacaran itu dunia itu milik berdua. Yang lain kayaknya kontak semua deh. Jadi nyamuk. Kayaknya nyamuk semua Nyamuk gitu kan. doang. Kenapa bilang seperti itu? Karena mereka ngerasa apa sih lu mah apaan ya? Yang penting gue berdua indah gitu kan ya. Nah kalau kita lebih tajam lagi pada agama, nah hal seperti itu sebenarnya menimbulkan problem pertama kali. Problem pertama adalah kalau kita lihat dari sisi agama, dia tidak sadar bahwasanya dia dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa? Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kalau kita lihat lebih tajam lagi daripada agama, ya, wala taqrabu zina itu adalah ketika kalian memandang perempuan dengan asal cuma memandangnya saja, itu sudah berdosa. Apalagi sekarang kita mau lihat, gimana nggak ngelihat ya gimana? Maksudnya dalam artinya gini, kan kita sudah tahu bahwasanya kalau kita melihat sesuatu yang dilarang oleh agama itu haram, benar? Tapi zaman sekarang hal itu dibuka. Kita sebagai laki-laki terkadang tidak munafik ya, benar? Nah iya, kalau kita ngeliat yang kayak gitu dilihat dosa, nggak dilihat percuma. Iya, bukan aja. Sebenarnya kalau kita lihat dari tema pernikahan ini, sebenarnya yang salah itu bukan laki-laki. Enggak juga. Iya, yang salah apa? Berdua. Iya. Bukan satu pihak, tapi dua pihak antara laki-laki dengan perempuan yang dimana dia adalah mengumbar cintanya. Benar nggak? Padahal dalam agama sudah jelas ya wala taqrabu zina. Terus kalau ditanyakan bagaimana kesiapan untuk pernikahan itu, sebenarnya kalau dilihat dari agama itu yang pas dan untuk melihat dari benar tadi kata kacamata psikologi, emang pernikahan dini itu belum masuk. Yang pas itu adalah umur 25 tahun. Kalau kita lihat dari Rasul aja, itu mulai menikah itu umur 25 tahun. Itu pun 25 tahun, pasangannya sudah wajib umurnya 40 tahun. Nah, ini sebenarnya gambaran buat kalian. Jadi kalau kalian mau menikah nanti cari yang lebih tua daripada kalian. Gak ada salah gitu juga. Biar tidak dikatakan pernikahan dini, tapi pernikahan apa ya, tua. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari emang benar dari kalian ya, kalau usia kalian lebih enaknya adalah prospeknya lebih ke depan lagi, karena agama sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis pun sudah dijelaskan bahwasanya dengan pandangan saja kalian sudah mendapatkan dosa. Dosanya bukan buat kalian tapi dua. Apalagi kalian digolongkan ketika kalian usia remaja atau SMA, itu kalian sudah balik. Baik itu dalam artinya kalian sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ketika kalian melakukan hal yang dilarang oleh agama, yang berdosa bukan kalian saja, tapi kedua orang tua yang dapat imbasnya. Apalagi melakukan yang namanya pernikahan ini. Terkadang pernikahan ini dimulai dari awalnya percintaan, dan terkadang juga ini pun gara kecelakaan. Benar nggak? Iya, kebanyakan kan kecelakaan, benar nggak? Iya. Sedangkan pemerintah pun menganjurkan yang minimal kalian boleh menikah itu tadi kata Pak Romo benar, perempuan umur 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Itu pun kalau kita lihat dari pendidikan, mereka sudah lulus kuliah S1, benar nggak? Nah seperti itu kalau dilihat dari kacamata agama, seperti itu. Makanya kembali lagi kepada diri kita pribadi, bagaimana caranya kita dalam menyikapi ini semua dan dalam pergaulan. Makanya oleh karena itu kuatkanlah tauhid kalian dalam artian dengan pengertian ilmu-ilmu agama ataupun ilmu umum yang dimana bisa membawa kalian lebih dewasa. Karena kalau pernikahan itu kalau di awal ini timbulnya bukan kata orang kalau melihat dari sinetron ya, wah kayaknya bahagia. Itu dari segi kacamata bahagianya, padahal di belakang itu masalah-masalah sudah banyak. Iya, jangan gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat waktu masih muda itu egoisnya masih pada tinggi. Beda dengan kalau misalkan kalian sudah dewasa, menyikapi hal yang kecil itu sama-sama mengerti. Kalau masih muda, wah problematiknya akan timbul banget sebagai macam. Seperti mungkin itu aja kali ini. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Nah, ini menarik banget nih. Soalnya dari tadi aku dengarnya tentang masalah umur. Yang dibahas tuh tentang umur terus. Soalnya kan memang kalau dari segi pemerintahan itu memang anak-anak yang boleh menikah adalah bagi laki-laki umur 25, sedangkan bagi perempuan umur 21. Nah, tapi sebenarnya aku jadi penasaran nih.
apakah umur itu menjadi tolak ukur kita buat menikah nggak sih? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi buat kita agar menikah itu cuma umur doang gitu? Aku mau nanya deh, buat pandangannya Shoki dulu gimana? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk faktor menikah itu tidak cuma di umur doang nih. Karena selain dari umur, untuk menikah itu pasti butuh namanya persiapan. Jadi itu ketika seorang laki-laki atau perempuan itu memang menyatakan sudah siap, itu mereka dapat melakukan menikah atau kehubungan yang lebih tingkat tinggi lagi dan dapat bisa membuat keluarga juga. Jadi selain daripada umur, kesiapan juga itu penting bagi keduanya, sehingga tidak ada masalah yang memang tidak diinginkan kalau tidak disiapkan terlebih dahulu. Oh, gitu. Oke, kalau dari Calvin gimana Vin? Kalau pertanyaannya mengenai umur yang tadi diperbincangkan itu hanya umur, karena memang dari umur inilah kayak tadi pendidikannya sudah, dari umur inilah mentality dari psikologinya sudah, dari umur inilah juga anjuran agama pun yang dicontohkan oleh Rasul ataupun yang memang karena itu baik pasti dicontohkan gitu kan. Jadi kenapa umur yang menjadi tolak ukur paling utama, karena memang si umur ini di bawahnya itu banyak kayak tadi pendidikannya ataupun latar belakangnya. Ketika di umur segitu mungkin dari organ reproduksinya sudah siap, di umur segitu mungkin dari finansialnya juga sudah siap, dibanding ketika kita memang mendahului dari yang dianjurkan gitu. Kayak kita misalkan di umur belasan sudah menikah, mungkin dari dari tubuh kita sendiri ini belum siap gitu. Nah memang kalau ditanyanya umur, tapi di bawahnya umur itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Jadi memang fokus utamanya adalah umur. Ketika umurnya sudah siap, banyak faktor lain yang bakal menyusul sudah siap gitu. Kalau dari aku sih gitu ya. Coba dari kacamata. Takutnya ada beda pendapat. Kacamata terus. Kalau gara-gara saya yang pakai kacamata doang. Saya lepas kacamata saya. Ya, kalau sebenarnya kalau untuk dari tadi betul juga dari Austin juga menyampaikan kenapa sih harus umur terus, dan tadi juga udah semuanya juga udah disampaikan juga sama Sophie dan Calvin. Ya benar, semua juga ada panduan kan gitu. Kenapa sih kita fokusnya selain umur ya banyak, tapi indikator utamanya adalah kesiapan itu faktor pertama umur, faktor kedua yang lain ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus dipikirkan jangka panjang kan, seperti itu. Kadang tadi yang disampaikan Pak Pai juga betul. Permasalahannya kalau udah jatuh cinta, faktor-faktor yang tadi dilupakan. Akan milik berdua. Jadi buta. Umur yang bodo amat kan gitu ya. Yang penting saya suka sama suka kan kayak gitu ya. Kalian motor semua. Pendidikan juga nggak dilihat gitu kan. Yang udah, yang penting udah bisa kan, yang namanya usia remaja itu kalau udah balik itu sudah bisa membuahi kan, ya sudah bisa jadi kan seperti itu. Ya, tadi benar juga. Dan sekiranya mulai dari suka sama suka, berduaan, terus jadi kecelakaan dan sebagainya, mungkin salah satunya yang pernah terjadi seperti itu ya, itu yang sekiranya kita tidak bisa, karena tidak bisa memfokuskan bahwasanya ya faktor-faktor tadi gitu kan, karena sudah berdua. Jadi intinya umur itu salah satu dari berbagai faktor yang lain, intinya seperti itu. Jadi ya intinya kalau dari saya pribadi semuanya itu butuh panduan. Sekarang kan kalau untuk nikah itu ada parentingnya ya, ya kan ya, ada parentingnya gitu. Kalaupun di agama pun sendiri itu kalau kalian nanti siap ya, kalau siap kan nanti nikah gitu kan, di KUA itu sendiri ada persiapan kan gitu ya, bagaimana jadi suami yang baik, bagaimana jadi istri yang baik, seperti itu diarahkan sama pengungkapannya seperti itu. Jadi ya tadi hidup itu cuma nggak setahun 2 tahun gitu. Pengennya kan selamanya kan ya, apa gitu ya? Enggak sih. Nggak juga juga, bahaya. Gitu. Jadi itu hanya faktor aja sih, umur faktor. Indikator satu umur, indikator selanjutnya seperti itu. Mungkin nanti ada yang tambahan dari kakak saya. Kakak Anda, saya kan Adinda.
Ya kalau mau ditambahin sih, kalau dari segi kacamata agama ya sudah jelas. Tapi yang penting adalah ketika kita menyikapi ya. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak anak-anak muda seperti kalian ini melihatnya bukan prospek kedepannya, tapi prospek saat ininya. Makanya terkadang Bapak kalau lagi Bapak sebagai guru agama kadang suka memperhatikan, sering melihat gitu. Terutama kenapa hal ini bisa terjadi, pacaran di awal kenapa bisa terjadi. Ternyata diibaratkan kalau kita lihat zaman sekarang kenapa terjadi pernikahan. Jadi ibaratkan kalau orang tua dulu bilangnya laki-laki itu kucing atau singa gitu, benar? Singa. Iya. Ketika singa dikasih daging gitu kan ya, masa dia nolak? Iya. Benar nggak? Iya benar. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi kalau kita lihat jangan salahkan laki-laki, tapi salahkan Berdua. ya, iya. Tidak sepenuhnya hanya salah laki-laki. Tidak sepenuhnya. Terkadang kenapa? Yaitu sifatnya laki-laki emang dalam agama adalah dia berusaha, benar nggak? Iya, karena kita sebagai laki-laki ketika mencari ilmu, mencari rezeki, apakah itu akan datang sendiri? Tidak, kita harus mencari, benar. Kalau perempuan, kodratnya yang namanya perempuan menunggu, benar nggak? Iya, tapi kenapa hal ini bisa terjadi, pernikahan ini bisa terjadi? Kenapa? Karena perempuannya yang mencari duluan. Bahaya nih kalau ada perempuan. Nah, iya. Karena laki-laki semua Nah, berhubung Mungkin laki-laki narasumbernya cowok semua ya. Jadi sekarang Depannya kita bisa ngomongnya buka. emansipasi. Iya. Akhirnya bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Emang sih kalau kita lihat dari kacamata hadis, emang nanti akhir zaman itu laki-laki itu berbanding 2:1 dengan perempuan. Jadi lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena kalau kita lihat perempuan itu nggak usah dia mengumbar karena perempuan itu sudah indah. Kenapa? Al-mar'atu zinatu hayati dunia. Kalau dalam agama, kenapa? Karena perempuan itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan itu dilihat aja sudah indah, benar nggak? Benar. Iya, tapi anehnya sekarang perhiasannya diumbar, benar nggak? Iya, laki-laki. Nggak bisa ya. Ya itu. Ibaratkan seperti kucing ketika dikasih ikan atau daging, benar nggak? Meong-meong, padahal dia mau tapi malu-malu. Malu kucing. Iya, malu kucing. Akhirnya ya seperti itu, ya kan? Dengan kode-kode akhirnya terjadilah yang namanya pacaran. Dia melupakan. Nah, sebenarnya hal seperti itu kalau kita lihat mereka itu melupakan kodratnya sebagai seorang laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tema ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Perempuan itu yang dipimpin. Jangan sampai kalian yang dipimpin oleh perempuan. Kalau kita lihat dari zaman-zaman sekarang, laki-laki itu jadi budak bagi perempuan. Itu bagian pacaran. Benar nggak? Benar. Kalian ngerasain nggak? Ada istilahnya bucin bapak. Sudah pasti kan? Bucin budak cinta. Nah, ada cinta kan? Nah, iya, kalau bapak mulai seperti itu, flashback masa lalu, kayaknya kayak orang dungu gitu. Benar nggak? Dikerjain terus ya? Iya, mau aja diberita, malam-malam aja, beb aku lagi sakit, rela dia datang ke rumah. Benar nggak? Effort kalau sekarang. Kalau ngalami apa ya? Enggak itu. Kayaknya serius banget. Seperti itu ya. Nah ini jadi kalau kita lihat, nah makanya di sini pernikahan ini itu peran utamanya adalah seorang orang tua terutama, biar tidak terjadi pernikahan ini. Makanya orang tua pun harus berperan adil. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan itu zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Makanya orang tua itu wajib yang namanya memberikan ilmu kepada anaknya atau pengertian-pengertian. Jadi pernikahan ini itu nanti efeknya bukan melihat dari bahagianya enggak, tapi efeknya keselanjutannya seperti apa. Jangan yang manis-manisnya yang dibahas, tapi yang pahit-pahitnya dulu, biar mereka sadar bahwa ternyata pernikahan ini itu keselamanya manis gitu. Apalagi kata Pak Roman tadi kan, hidup itu bukan sehari dua hari, benar nggak? Iya, akan panjang. Apalagi kalau kalian sudah memutuskan untuk menikah, ya kan? Menurut kalian pasangan kalian itu paling indah, ya kan? Karena bucin tadi. Tapi ketika kalian keluar di luar, ternyata masih banyak yang lebih keren. Nah itu makanya Bapak bilang menggunakan kacamata agama, memilih perempuan itu jangan sembarangan. Harus dilihat dari beberapa faktor, gitu. Jadi cuman jangan dilihat dari cantiknya saja. Zaman sekarang banyak yang orang yang biasa aja ketika dikasih tepung terigu ya kan, luar biasa, gitu kan? Digoreng. Digoreng gitu kan? Ya, makanya ada kacamata agama itu
ketika kita seorang laki-laki untuk memilih pasangan itu ada beberapa kriteria. Salah satunya. Nah, salah satunya adalah yang dilihat adalah agamanya, gitu. Karena zaman sekarang itu yang cantik tuh banyak, benar nggak? Benar. Contoh kita sekarang di Bogor nih, kalau kalian main ke Bandung, ada Mojang Bandung lebih cantik daripada Mojang Bogor, benar nggak? Nah, kalau kalian pergi lagi ke daerah Padang, banyak yang lebih cantik lagi. Nah itu, jadi jangan kalian tertipu dengan yang namanya cinta dan pernikahan dini. Gitu, makanya laki-laki itu persiapkanlah dengan matang, carilah pasangan yang emang benar-benar dia bisa. Ketika kita keluh kesah seperti Rasulullah, kita lihat ya kan kecaman agamanya. Ketika Rasulullah dihujat oleh orang-orang kafir Quraisy segala macam, nah landasannya untuk mencurahkan keluh kesah selain kepada Allah siapa? Yaitu istrinya, Siti Khadijah. Makanya ketika Rasulullah ditinggalkan oleh Siti Khadijah, oh itu luar biasa. Rasulullah patah hatinya luar biasa. Kenapa? Tidak ada lagi tempat untuk keluh kesah. Ketika dia dihujat, saya harus lari kemana selain kepada Allah, gitu kan? Ketika ada Siti Khadijah, dia dihujat oleh orang-orang kafir Quraisy, kata Siti Khadijah, wahai apa namanya? Kalau bahasa sekarang wahai bebek gitu ya. Pengalaman nih kayaknya bang. Gitu ya. Kalau sekarang lu bebek. Nah gitu kalau sekarang bebek. Enggak. Oleh karena itu, nah beliau akhirnya naik. Jadi pikirkanlah, makanya kadang bapak kalau lihat di sekolah kita aja gitu ya. Karena kalau ngeliat yang pacaran tuh udah ngeliat perspektif ke depannya. Gitu. Kenapa? Yang bapak kasihan itu adalah bukan dari laki-lakinya, dari perempuannya. Kenapa? Karena nanti perempuannya akan punya cap label. Cap labelnya apa coba? Bukan nggak benar. Bukan. Cap label itu. Capnya ada bekas. Contoh bekas Kelvin. Kan bekas enggak? Kalau laki-laki ada bekas nggak? Nggak ada. Laki-laki bisa menutupi. Kalau perempuan ada cap label bekas. Ini mah mantannya si Ono. Ini mah mantan si Ono, bener nggak? Nah iya, kalau laki-laki di Bogor kita sudah jelek, pergi ke Sumedang masih baru. Bener nggak? Nah itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Seru kayak gitu. Ini bukan kacamata agama kan? Kacamata lihat langsung. Topiknya seru banget ya. Nah, kayak aku jadi penasaran lagi nih. Kalau misalnya kita ketemu temen ya, kalau dari pandangan seorang siswa, atau kita ketemu anak didik kita, anak murid kita yang memang sudah terlanjur terjebak di pernikahan dini ini gimana sih kalau tanggapannya Sulki? Waduh, gimana ya? Kalau misalnya aku sendiri nih melihat teman udah menikah atau bahkan pernikahan dini, pastinya tuh aku tuh kayak ngerasa gagal lah sebagai teman. Aku nggak bisa ngertiin dia gitu. Kenapa nggak aku ya? Kenapa nggak ada yang jadi gitu? Kenapa bukan sama aku gitu ya? Salah juga. Jadi saya ngerasa, jadi aku tuh ngerasa gagal, nggak bisa ngingetin si teman itu biar nggak pernikahan ini. Itu kita tuh sebagai teman yang baik itu mungkin seharusnya kita mengingatkan teman-teman kita yang pacaran biar mereka itu nggak terlalu mendalami yang namanya itu hal-hal cinta-cinta tersebut, sehingga nantinya malah terjadi pernikahan ini atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Emang cocok banget ya jadi duta gendo ya. Oke, lanjut. Kelvin gimana nih pendapatnya? Kalau untuk hal ini sendiri sebenarnya ada perkataan dari kacamata agama yang tadi aku sedikit masuk gitu, mengenai ketika sudah menikah, ketika sebelum menikah kan itu dosa ya, maksudnya melakukan perzinahan. Dalam artian apakah nantinya kita ketika melakukan perzinahan lalu kita menikah, apakah dosa dari zina sebelum itu akan terhapus? Itu nanti mungkin bakal dijawab oleh ahli agama, ini kan ya, karena posisinya masih ahli sekolah. Lain mau jadi ahli waris. Oke, jadi untuk kalau misalkan sebagai seorang teman, sebagai seorang yang mungkin seumuran melihat teman kita udah melakukan pernikahan dini, gimana rasanya, gimana apa yang harus kita lakuin gitu. Mungkin buat teman-teman juga ketika nanti teman-teman bakal ngelihat ada yang sudah melakukan pernikahan dini, ada yang mungkin sudah mulai mendekati melakukan perzinahan dan sebagainya. Saran dari pandangan aku pribadi adalah cegah sebelum mengobati gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan, ibarat bahasa Indonesianya begitu. Jadi ketika memang sebelum nantinya terjadi kecelakaan,
kayak tadi dibahas, sebelum nantinya terjadi hal-hal yang memang merugikan bagi diri sendiri, merugikan bagi orang tua, masih kita ataupun lainnya gitu, itu lebih baik dicegah. Namun apabila memang sudah terjadi gitu, sudah benar-benar kita udah juga tapi udah terjadi gitu, akhirnya juga terjadi, ya jangan mendiskriminasi orang tersebut. Itu pesan paling penting, jangan membedakan orang tersebut. Justru kita sebagai teman, sebagai orang yang mungkin umurnya paling dekat dengan teman-teman kita yang mungkin bisa diajak curhat, berbeda dengan mungkin nantinya dia ke orang tua, dia ke guru-guru yang mungkin lebih tertutup gitu. Fungsinya kita di sini hadir sebagai teman mereka. Kita justru harus lebih aware, lebih ibaratnya karena kita mungkin seumuran, kita yang bakal tahu gitu di posisi mereka. Kalau kita di posisi mereka ketika sudah terjadi kecelakaan tapi malah dijauhi sama orang-orang terdekat, itu pasti rasanya bakal hancur banget gitu. Nah, dari hal tersebut bakalan nanti mencegah hal-hal yang mungkin nantinya bunuh diri, ataupun yang mungkin nantinya depresi segala macam, ataupun nanti sudah mengandung nih, nanti anaknya jadi kurang gizi, ibunya sendiri jadi kurang, mentalnya terganggu gitu. Jadi lebih baik ketika memang sudah terjadi, selayaknya teman biasa, mungkin harusnya lebih lagi malah, karena memang kita tahu mereka beda, kita tahu mereka mempunyai aib sendiri. Fungsi kita adalah menutupi aib tersebut, fungsi kita adalah menjaga nama baik mereka. Walaupun mungkin sudah banyak orang yang ngomongin mereka, nah itu fungsi kita adalah stop buat mendiskriminasi orang-orang yang memang kurang beruntung, ibaratnya kurang beruntung dari kita. Mungkin dia tidak mendapatkan perhatian orang tua, kan kita nggak tahu latar belakang setiap orang, pasti berbeda-beda. Itu aja sih mungkin dari aku. Kalau dari pandangan berat ini. ya, sebenarnya ini topik yang menarik, cuman agak sedikit jurang nih. Kalau menurut Bapak gimana? Aduh, saya kacamata lagi. Ya. Kacamata depan. Ya, untuk saya pribadi yang mungkin pertama itu ya kembali lagi ke samping sebelah saya ya. Jadi ya harus pertama diperdalami itu dari rumah agama ya. Jadi ntar tugas paling berat itu adalah guru agama untuk mengingatkan bahwasanya ya tadi ya, untuk menyampaikan bahwasanya yang mendekati hal-hal yang berhubungan dengan mendekati zina itu menurut saya seperti apa, seperti itu. Dimulai dari peran guru agama, peran orang tua juga sangat penting. Bagaimana perhatian orang tua terhadap anak. Nah, sekarang kan banyak anak yang sekiranya sering pulang malam, baik laki-laki ataupun perempuan tuh ya, jadi bullshitnya itu, alibinya itu contohnya yang berhubungan dengan perkom apa gitu ya, atau lagi orang tua yang masih mengizinkan untuk anaknya ya jalan bareng dengan laki-laki lain dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang sekiranya menceritakan bahwasanya itu mungkin bisa mengarah ke sana. Jadi salah satunya adalah peran perhatian. Perhatiannya ya tadi dari pihak sekolah terutama, karena kita diamanahi sama orang tua gitu kan, kita juga harus bisa memberikan pendidikan khusus gitu kan, berhubungan yang pertama ya tadi tentang pergaulan kan gitu ya. Sekolah kami di BK sudah membuatkan yang namanya ya peran khusus lah untuk menyampaikan materi-materi yang memfokuskan kepada pergaulan. Salah satunya tentang pernikahan dini kan gitu, yang dimulai dari pacaran, dimulai dari yang namanya nanti ketika setelah pacaran itu akan ke seperti apa dan sebagainya gitu. Itu udah dari peran sekolah. Nanti dibantu lagi dari peran agama nih, guru agama yang menyampaikan bahwasanya ya anak-anak Islam itu seperti apa, pandangan agamanya seperti apa. Dan kami juga di sini membuka layanan untuk konsultasi dengan orang tua kan gitu ya, bahwasanya ya komunikasi yang berhubungan dengan pergaulan anak gitu kan, bahwasanya perkembangan itu jangan selalu melulu yang disampaikan itu negatif, bahwasanya yang prestasi pun kita sampaikan ke orang tua. Nah, di dalam komunikasi dengan orang tua kita sampaikan perhatian orang tua, terutama yang orang tua mengeluh di rumahnya anaknya jarang sering pulang terlambat kan gitu ya. Nah, itu juga harus disampaikan ke anak, harus disampaikan ke orang tua. Bagaimana nih peran orang tua? Kok bisa anak bisa pulang malam
gitu kan? Kok bisa anak itu nggak pulang? Kok bisa anak itu sering nongkrong dan sebagainya, ataupun sering jalan berdua dan sebagainya dengan lawan jenisnya. Jadi banyak peran yang harus kita ajak kerjasama, nah gitu ya. Dari pemerintah juga kalaupun bisa, kan gitu ya. Bagaimana untuk membuatkan aturan bahwasanya ya tentang ini juga ya, yang sering mencegah pernikahan dininya bagaimana, seperti itu. Mungkin gitu. Saya mangga. Oh. Tadi kakak perasaan. Tadi kakak. Karena kalau saya manggilnya Oman. Ini Om Pait. Oke, ada. Ini mau bahas yang mana ini? Yang menjurang tadi masuk ke jurang. Tambah lagi. Oke, menanggapi yang tadi yang pinjam. Kalau dari segi agama ya, memang terkadang kalau sudah terjadi, ini orang tua ujung-ujungnya tidak nikahin aja deh. Hal itu selesai. Padahal kalau dilihat dari kacamata agama, itu menumbuhkan memulai yang namanya masalah baru. Kalau lihat dari agama ya, ketika dinikahin sudah selesai enggak. Justru kalau kita lihat dari syariat Islami, ketika ada seorang anak yang berzina, itu yang dosa adalah pertama dia, yang kedua adalah kedua orang tuanya. Yang dimana kenapa orang tuanya tidak bisa mengawasi anaknya sehingga terjadi hal seperti itu. Ya, yang nama dosa siapa? Anaknya dosa, orang tuanya pun dosa. Terus dengan cara dinikahkan, apakah dosanya itu akan selesai? Justru tidak. Dosanya akan terus. Kalau dia pengen selesai dosa itu adalah kalau dalam Al-Quran dia harus diranjam. Diranjam dalam artian dia kalau dia belum pernah menikah, baru pertama kali, ya kan, namanya berzina, ya kan, belum punya pasangan sama sekali. Nah itu diranjamnya adalah 100 kali cambukan. Gitu. Seperti kisahnya anaknya Sayyidina Umar. Ya, kita tahu kisahnya. Ini boleh diceritakan atau tidak nih? Boleh. Ya, ini biar kalian paham ya, ternyata yang namanya ini pun hal kayak gini ini tidak disengaja. Ya, jadi anaknya Sayyidina Umar itu Ibnu Umar, itu nama aslinya ada ya. Dia itu temannya lintas agama. Jadi dia itu punya temannya, ada yang dari Nasrani, ada yang dari Majusi. Nah, teman seperti itu. Nah, suatu ketika ini temannya ini yang dari Nasrani ini merayakan yang namanya ulang tahun. Nah, karena yang namanya Islam, ketika ada seorang teman mengundang, ya kan, otomatis kita harus datang dong undangan itu, benar nggak? Iya. Nah, sedangkan Ibnu Umar ini, anaknya Sayyidina Umar ini, dia tahu temannya ini adalah Nasrani. Sedangkan kebiasaan di Nasrani itu zaman dulu ya, ketika ada pesta pasti ada yang namanya khomer. Kalau sekarang mah namanya kopi miring, kopi orang ini ya, gitu ya. Atau bintang-bintang ketika minum, bintang di kepala gitu kan ya. Nah, seperti itu bahasanya kan ya. Ya udah tahu seperti itu, tapi temannya maksa. Kata dia, kalau kamu tidak datang berarti kamu tidak menghargai saya, ya kan? Berarti kamu terlalu fanatik tentang agamamu. Nah, akhirnya Ibnu Umar mau dengan mau berangkati, ya datanglah. Dia datang ke situ, benar saja. Ternyata di dalam pestanya itu ada seperti itu. Ada minum-minuman. Ya, yang namanya orang ketika seperti itu kan ya, akhirnya temannya bilang ke Ibnu Umar, kamu minum sedikit aja nggak apa-apa, ya kan? Gak bakal mabuk ini kok, ya kan? Nah, padahal dalam agama mendekati zina bahasanya ya, apalagi minum homer itu tidak boleh. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, anak sekarang, ya kan, nyoba akhirnya kecanduan, benar? Iya, benar. Nah itu. Nah ini jangan sampai terjadi nih yang seperti ini. Nah akhirnya itu karena dibujuk oleh temannya, kalau kamu tidak minum, kamu bukan friend saya, bukan teman saya, kamu tidak menghargai saya, karena saya lagi ulang tahun. Akhirnya mau dengan tidak mau, dia minum cuma seteguk doang. Ketika dia minum seteguk, akhirnya karena dalam Islam tidak boleh minum homer lagi, benar nggak? Ya. Ya kan, dulu mah masih boleh, ya kan, karena ada turun ayat untuk diharamkan, akhirnya tidak boleh waktu itu. Iya. Nah, akhirnya dia minum cuma seteguk di rumah, karena dia karena belum pernah minum kayak gitu, dia pusing, akhirnya dia izin ke temannya pulang. Nah, dia pulang di tengah perjalanan ternyata hujan. Nah, otomatis kalau hujan kita cari tempat duduk dong, benar? Nah, akhirnya di tempat duduk ternyata ada sebuah gubuk. Ternyata di dalam gubuk itu ternyata ada seorang perempuan yang dia pun sama nunggu hujan reda. Karena hujan itu deras dan lama, si perempuan itu ketiduran. Ibnu Umar masuk dalam gubuk itu. Ketika masuk,
Ternyata dia ngeliat, wih. Nah gitu kan dia, orang mabuk gimana sih? Kinclong. Ya kan? Nah gitu kan, ada apa ini kan? Orang mabuk gitu kan ya. Ini nggak sengaja kan? Nah akhirnya karena dia nggak mabuk, nggak sadar, akhirnya tidur bareng di situ. Itu tidak sadar loh ya, tidak sadar. Kalau zaman sekarang kan direncanakan. Nah Beb, jangan lupa kalau minggu kita ke ini kan? Nah ini mau direncanakan, kalau ini tidak direncanakan. Nah akhirnya karena dia tidak sadar, akhirnya sudah melakukan hal seperti itu, berzina lah. Akhirnya reda, dia masih dalam pengaruh alkohol, akhirnya pulanglah ke istana, ya kan? Istana dia tidak sadar. Nah beberapa lama kemudian, kalau tidak salah dalam kitab Jurotun Nas itu 3 bulan kemudian si perempuan itu datang ke istana dengan membawa perut. Kan kalau 3 bulan udah kelihatan dong, bener nggak? Nah, iya kan? Nah waktu itu dalam keadaan si perempuan itu ternyata ketika datang ke sana, Sayyidina Umar itu sedang rapat. Kalau kita mah dengan para menteri-menterinya, kayak kita sekarang ini yang rapat gitu ya. Nah, itu kan meja bunda gitu. Nah, itu ada seorang rakyat perempuan muda yang dia bilang, wahai Khalifah, saya mau minta pertanggungjawaban. Khalifah kan bingung kan ya? Pertanggungjawaban apa? Pokoknya saya mau minta pertanggungjawaban gitu kan ya. Nah, di situ Sayyidina Umar malu, ya kan? Pertanggungjawaban apa? Sayyidina Umar, ini adalah cucumu. Si perempuan itu. Akhirnya Sayyidina Umar di situ merah mukanya. Sayyidina Umar, ya udah kalau seperti itu kamu tunggu sampai saya selesai rapat. Akhirnya rapat selesai. Akhirnya si perempuan itu suruh nunggu di ruangan beliau. Nah, akhirnya beliau datang. Di situ beliau tanya, ada apa? Ya kan? Ada Sayyidina Umar dikenal dengan orang yang tegas, benar nggak? Nah, tapi ketika itu dia nanya, kenapa? Ada apa dengan dirimu? Saya mau minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Ini di dalam perut saya adalah benih, ya kan? Atau cucumu. Terus Sayyidina Umar marah, ya kan? Kok cucuku, ya kan? Sejak kapan, ya kan? Ya seperti itu. Pokoknya ini cucumu, kenapa? Coba ceritakan kejadiannya. Kata si perempuan ini, suatu ketika, ya kan? Saya sedang meneduh di sebuah gubuk, tiba-tiba ada ibuku, anakku masuk ke dalam itu. Kita melakukan hal seperti itu. Ya kan? Nah ini hasilnya. Kata Sayyidina Umar, yaudah sekarang kamu pulang ke rumah, ya kan? Saya kasih bekalnya, saya kasih. Nanti kalau sudah lahir anak itu bawa lagi sini. Kata Sayyidina Umar. Tapi si perempuan itu dengan dikasih bekal, ya kan ya? Nah, akhirnya berjalan waktu, akhirnya anaknya lahir. Dia lahir, datang lagi ke situ. Kata si perempuan itu, wah Sayyidina Umar, ini adalah cucumu. Nah waktu ketika itu Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, itu sedang makan di meja istana. Gimana meja istana kan panjang ya, benar nggak? Panjang lebar kan. Itu Sayyidina Umar masuk ke dalam, dia dengan tidak ngomong, tidak berbicara apapun, kata-kata apapun, itu muter-muter ngelilingin meja makan. Itu Ibnu Umar yang lagi makan, ini tumben amat kayak kayak gini gitu kan ya. Bingung kan? Ya kalau kalian kalau lagi makan dilihatin gimana rasanya? Ya kan? Grogi. Akhirnya Ibnu Umar nanya, wah anda kenapa? Jawaban Sayyidina Umar cuma satu, habisin makanmu, mungkin ini adalah makananmu yang terakhir. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Kalau kalian, wah kabur ini nanti ya. Ada yang kabur, enggak. Pokoknya habisin. Udah selesai, langsung diajaklah si Sayyidina Umar ini bertemu dengan si perempuan tadi. Ya kan? Kata Sayyidina Umar, wahai anakku, apakah ini benar adalah anakmu? Kata Ibnu Umar, bukan, ini bukan anak saya. Kata si perempuan ini adalah anakmu. Ya ini adalah anakmu, ya kan? Kata Sayyidina Umar, coba kamu ingat-ingat, ya kan? Kamu pernah melakukan apa? Ya kan? Kata si Sayyidina kata Ibnu Umar, saya nggak pernah melakukan apa-apa, ya kan? Kata si perempuan, coba kamu ingat, kamu dulu ketika hujan pernah ini. Kata Sayyidina Umar, coba kamu ingat, kamu dulu pernah kemana? Akhirnya dia ingat, ya dulu saya pernah diundang oleh teman saya Nasrani, ya kan? Setelah itu saya tidak tahu, karena setelah itu saya disodori yang namanya minuman, saya nggak sadar, ya kan? Kata si perempuan, ya ini hasilnya, ya kan? Nah padahal itu tidak ada. Sayyidina Umar karena malu ada seorang khalifah, akhirnya kata Sayyidina Umar, saya tidak pandang bulu, biarpun dia anak saya harus diranjang. Ranjang itu kalau dia belum menikah cambuk. Di situ para menterinya pada melihat, kata menterinya, wah khalifah jangan, itu kan putra mahkota, ya kan? Tapi Sayyidina Umar bilangnya apa? Saya tidak mau melihat anak saya di neraka, dan saya tidak mau saya terseret-seret ke dalam neraka gara-gara anak saya.
Kalau zaman sekarang ketika anaknya begitu, udah kawinin aja dah. Benar nggak? Gampang banget kayaknya ngomongnya, benar nggak? Nah enggak, kalau si Umar nggak seperti itu. Akhirnya dicambuk lah. Sedangkan kalau kita lihat zaman dulu Algojo itu nih ya, kalau kalian tahu cambukannya itu, makanya sekarang di Indonesia itu yang melakukan hal seperti itu adalah negara Aceh atau provinsi Aceh, benar nggak? Sedangkan kalau di Aceh kalau bapak lihat itu masih ya cuma sekedar doang. Kalau kita lihat kriteria jadi Algojo zaman dulu, kriterianya sekali cambuk itu konta yang masih sehat bisa pincang. Sekali cambuk. Sekali cambuk. Ini Coba 100 kali. Coba bayangkan Bukan konta lagi ini. Iya, gitu ya. Karena bapak suka beli kalau anak sekarang ya kan berdua di motor sambil pelukan gitu kan, yang lebih dari suami istri. Bapak aja yang sudah punya istri, gak pernah yang namanya motor seperti ini. Karena bapak istri bapak coba sih kayak yang gitu tuh, gitu kan. Kayak istri bapak apaan sih gitu. Kita sudah hal gitu kan. Nah itu, ini bahaya nih, ya kan. Nah akhirnya lanjut tadi, akhirnya dicambuk oleh Algojo sampai 80 kali, si Algojo udah nggak kuat. Kata Algojo, wahai Olipah, saya sudah tidak sanggup. Kenapa? Karena dia ngelihat Ibnu Umar ini sudah tidak ada nyawanya, sudah meninggal. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Lanjutkan sampai 100, dilanjutkanlah sampai 90. Udah 90, udah saya udah angkat tangan. Algojonya pun yang menyambut nangis. Gitu. Akhirnya saya sudah tidak sanggup lagi wahai Olipah. Akhirnya Sayyidina Umar dulu. Kenapa? Karena saya tidak mau anak saya di dalam neraka. Akhirnya dilengkapilah 10 kali lagi cambukan oleh bapaknya sendiri. Udah selesai, yang namanya seorang orang tua, benar nggak? Kasihan ketinggalan anaknya. Akhirnya udah selesai sampai 100, dia peluk anaknya sambil menangis waktu. Baru kali itulah Sayyidina Umar mengeluarkan air mata. Karena Sayyidina Umar itu kita kenal dengan singa pada pasir, benar nggak? Tegak luar biasa. Waktu itu dia nangis. Dia nangis, akhirnya dikubur, ya kan? Seperti biasa, sholatkan dikubur, dan dikubur. Malam harinya Sayyidina Umar bermimpi, ternyata anaknya sedang bersenang-senang di surga. Nah itu harusnya dia manusia seperti itu. Kalau mau, nah makanya kalian yang masih punya pacar pikirnya ke sana harusnya. Dan orang tua yang punya anak, terutama perempuan, ya harusnya seperti itu. Itu yang tidak disengaja aja harus seperti itu, apalagi yang disengaja, benar nggak? Wah itu lebih bahaya lagi, dosanya orang tuanya. Gitu. Jadi bukan istilahnya ketika dinikahkan itu ending akhir dari segalanya, tidak. Justru orang tuanya terus saja dia dapat dosa. Seperti itu kalau dari kacamata agama. Seperti itu. Oke sekian. Pindah kacamatanya. Terus kira-kira kalau misalkan kita lanjut ke anak muda yang sekarang, Iya. kalau diberlakukan kayak gitu siap? Wah. Habis nanti anak muda. Iya. Bukan kayak gimana lagi, banyak kayak gitu. Kan Indonesia Emas 2045 itu peningkatan demografi Kan kan. mengurangi yang itu ya? Apa namanya? Bonus Bonus demografi. Kita jadi mengurangi loh. Indonesia cemas jadi. Cemas-cemasnya. Pemudanya habis semua. Sebenarnya sih faktornya bukan dari pemudanya sebenarnya, dari pemudinya harusnya. Nah, makanya itu kalian sebagai penerus nih yang akan menjalani dan ini, maka Bapak sebagai guru agama mewanti-wanti kepada kalian, tolonglah ketika kalian emang wajar sih yang namanya laki-laki itu pasti ada pubertas, ya enggak? Nah, makanya di dalam pandangan agama itu yang namanya cinta itu wajar, normal, karena seorang laki-laki pasti punya cinta, benar? Kita hidup kalau tidak punya cinta, tidak punya hasrat, makan pun nggak enak. Iya. Benar nggak? Iya. Itu kan cinta, benar nggak? Benar Iya, cuma. iya, Nah iya. Nah tapi hal itu bisa kita bungkus dengan apa? Satu, yang namanya ilmu. Benar nggak? Ilmu. Ya maka dalam hadis man aroda dunia bil ilmi. Ketika kalian menginginkan kehidupan dunia yang bahagia dengan ilmu. Hanya ilmu terutama adalah ilmu agama. Karena ilmu agama itu bisa membentengi. Makanya banyak orang yang seumur kalian yang sudah stres segala macam. Kenapa? Karena dia punya target tapi tidak bisa tercapai. Tapi dengan agama, ketika dia jatuh, oh mungkin ini adalah cobaan, saya harus bisa berjuang lagi. Nah seperti itu. Ya, makanya persiapkan diri kalian, jangan dulu terlena dengan yang namanya kata-kata cinta. Nah makanya seperti Islam itu, kalau kalian pengen dia itu adalah jodoh kalian, ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf pun itu harus diketahui oleh orang tua. Itu pun
pasnya ketika kalian sudah mau usia menginjak 25 tahun. Sudah Baru boleh, mapan. sudah mapan, Iya. sudah matang, baru boleh taruh. Sebenarnya kata-kata pernikahan atau cinta yang indah itu adalah bukan ketika kalian belum menikah, tapi setelah menikah. Kalau belum menikah itu bukan cinta, nafsu. Ya kan, kata orang-orang indahnya luar biasa. Cuma menurut orang-orang yang mendahulukan nafsu, seperti itu. Makanya kalau kalian punya cinta, jangan dulukan nafsu, tapi dulukan akal. Benar nggak? Benar. Iya. Kalau kalian sebagai pemuda nih, bapak dulu pramuda. Sekarang udah tua ya? Iya. Masih muda, masih muda. Ada dua ya kan gitu ya. Nah seperti itu. Kalau kalian ketika kalian yang sudah terlanjur punya pacar nih, kalau kalian mengutamakan yang namanya agama, ketika kalian berduaan itu di dalam hati ada rasa cemas. Cemasnya apa? Ada rasa kalau saya melakukan kayak gini gimana? Nah itu berarti di dalam hati kalian punya agama, punya iman, gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, itu mah nanti. Yang penting kita indah dulu aja, bahagia dulu aja. Makanya terjadi yang namanya itu kecelakaan seperti itu. Kenapa? Karena mengutamakan nafsu, bukan mengutamakan masa depan, akalnya. Gitu. Kenapa? Kalau ketika kalian pacaran itu pasti antara nafsu, akal itu berkecamuk seperti itu. Tapi Perang. mungkin nggak sih Pak, kalau misalkan dosa itu dihapus dengan yang namanya taubat nasuha gitu. Jadi mungkin dulu memang karena agamanya pun ketat di zaman dahulu, itu harus dirajam, harus mungkin lain-lain sesuai dengan hukum agamanya. Tapi kan tidak dapat dipungkiri bahwa kita sekarang, negara kita atau khususnya sudah ada yang namanya hak asasi manusia, Iya. sudah ada yang namanya privasi ataupun harga diri mereka masing-masing gitu, dan tidak mudah untuk melaksanakan hukum tersebut di negara kita karena kita bukan pemerintahan ataupun kepala negara yang bisa mengatur hukum negara, dan kita harus menaati hukum di negara yang kita berlaku. Apakah mungkin dosa tersebut dapat dihapus dengan yang namanya taubat nasuha gitu? Ya kalau dilihat dari kacamata agama kan kadang orang suka bilangnya saya tobat nasuha. Iya. Sebenarnya tobat nasuha itu kayak gimana sih? Sekarang kan kayak kalian kan tahu ya kalau kita berdosa ya kita tobat nasuha aja. Ya kan gitu kan. Terkadang nasuha ini kalau ada orangnya ya ketok aja gitu. Nasuha itu kan nama orang bukan ya. Gitu katanya gitu ya. Nah, tobatan nasuha itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata agama adalah ketika dia melakukan hal seperti itu, dia tidak akan melakukan hal lagi. Itu lagi selamanya. Dan ketika ada yang menjerumuskan ke hal seperti itu, dia tidak akan lagi. Nah itu namanya tobatan nasuha. Terkadang tobat nasuha ini dijadikan bercanda oleh anak-anak seusia kalian. Kayak gitu. Ngomong, gue pacaran sekarang, nanti gue setelah itu bukan kartu tobatan nasuha. Gitu. Padahal enggak. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya dosa, kalau dalam kacamata agama itu seperti kalian punya kain putih, yang mana kain putih itu ditetes atau diciripatin pakai tinta warna hitam. Apakah kita nih sebagai orang Islam ngelihat yang warna putih atau yang hitamnya? Padahal kecil kan? Nah terkadang orang lihatnya gitunya. Nah hal hitam itu kalau sudah ternoda di dalam hati kita susah untuk menghilangkannya, mensucikannya. Makanya yang namanya tobatan nasuha itu adalah dimana ketika kalian melakukan hal tersebut, biar gimana kalian tidak melakukan lagi. Satu caranya hijrah. Jadi lebih baik. Lebih baik lagi hijrah dalam artian kalian tidak di tempat itu lagi. Karena kalau kalian masih di tempat itu lagi, hal itu akan terjadi lagi. Gitu. Makanya dalam ketika zaman Rasul yang namanya tobat nasuha itu diharuskan mereka itu hijrah. Jangan di tempat itu lagi. Karena kalau di tempat itu lagi ngomong saya udah tobat, bohong kayak kucing, nggak mau makan ikan. Ketika ada orang bawa ikan, ngomong ambil, Iya. karena masih di tempat itu. Gitu ya. Makanya yang namanya tobatan nasuha itu adalah tobat yang dimana kalian tidak ada di tempat itu lagi dan kalian tidak melakukan hal itu lagi sampai kalian selamanya. Itu pun yang merasakan sebagai guru agama, ketika kalian berbuat dosa itu tidak gampang semudah kalian nulis pakai pensil dihapus pakai penghapus, tidak bisa. Itu akan ada bekasnya. Gitu. Itu pun kalau kalian tidak bertobat itu akan turun kepada
anak cucu kalian. Seperti itu. Kalau dari kacamata agama, makanya kalian jangan nyalain. Kok kenapa saya? Kalau kalian nanti nih jadi orang tua, kok kenapa anak saya pacaran? Kok kenapa anak saya berzina? Jangan salahkan anaknya. Bisa jadi kan kita. Nah, bisa jadi kita ketika dulu kita nggak bertobat. Tapi bagaimana kalau kita bertobat? Nah, kalau kita bertobat itu akan terhapus. Kenapa? Karena kita bisa mewanti-wanti anak-anak kita tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Makanya hari ini kok sini orang tuanya bisa anaknya kayak gini. Bisa jadi dia dulu pernah kayak gitu, tapi dia tidak bertobat. Akhirnya turunlah ke anaknya. Makanya jangan salahkan anaknya, salahkan yang punya anaknya. Deteksi diri. Nah gitu, seperti itu. Gitu. Ya, jadi upaya-upaya yang tadi disampaikan itu sebenarnya salah satunya kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah preventif, pencegahan. Nah, gitu ya, kan kita lakukan pencegahan. Segala sesuatu itu kita sudah tahu, gitu kan. Cuman di sisi lain kita pengennya itulah bisa mencegah supaya tidak ke arah sana. Gitu kan. Contoh gini, kita udah tahu nih nanti di alam kubur kita ditanya, "Man, lo buka." Gitu. Padahal kisi-kisinya dikasih tahu gitu ya. Iya, soalnya udah. soalnya udah. Cuman kenyataannya kok kita nanti kan nggak bisa jawab kan seperti itu. Nah, seperti itu intinya ya upaya-upaya yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk sekarang adalah bagaimana supaya kita itu dan teman-teman yang lain terutama yang usia kalian itu ya mencegah dulu lah. Bagaimana kita mencegah teman-teman kita supaya tidak tergolong ke hal-hal ke arah sana kan kayak gitu. Peran-peran kalian yang sekiranya memang dari duta genre, dari ketua OSIS atau teman-teman yang sekiranya nanti ya ada dari Kick Air kan dari itu ya. Itu bisa menjembatani teman-teman kita yang lain mencegah supaya tidak ke arah pernikahan dini kan gitu. Gimana caranya buatkan program-program. Nah, nanti kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan pihak sekolah, kolaborasi dengan pihak orang tua. Tinggal kita sinergikan sih. Mau bikin program seperti apa? Adakan program seperti apa? Kan seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mencegah? Jangan sampai ya kalau udah terjadi baru kita bikin program, gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Gitu. Gitu ya? Iya. Oh iya. Agak cerdas ya. Oke, buat ini nggak kerasa banget ya kayaknya kita udah di penghujung podcast kita kali ini. Tentang pernikahan dini ini ternyata banyak sekali ya dampak-dampak negatifnya untuk bagi pemuda-pemuda atau dari sudut pandang dan kacamata agama dan kacamata psikologi. Oke, Soki, terima kasih banyak buat datang ke podcast kali ini. Calvin juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Bapak buat insight dan pandangan-pandangan baru ya buat kita pemuda-pemuda di sini. Kita jadi terbuka gitu loh, kita jadi open minded. Wah, pernikahan dini itu bahaya banget ternyata. Jadinya kita tuh harus mencegah dan bukan mengobati ya Bapak. Ya. Mengobati penting. Mengobati tapi juga mencegah. Ini kayak kita sekarang ibaratnya mencegah untuk Mencegah. disaksikan oleh banyak mungkin ketika mereka bingung menonton apa nonton ini. Ya. Mencegah Kan? Apalagi dengan tadi kisah yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita. dapat pahala iya, dapat pahala iya, dapat ilmu iya, iya, gitu dapat kan. nasi goreng Dapat enggak? subscribe mungkin. Iya nih. Oh, bisa jadi. Balik lagi sedia payung sebelum hujan. Tapi kok nggak hujan-hujan? Ini mendung nih, bentar lagi hujan nih. Oh iya, jangan hujan bisa juga. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video podcast kali ini. Sianipot Siaga Semanida Podcast bersama Sekolah Siaga Kependudukan dan juga Eskul Sinematografi SMA Negeri 1 Dramaga. That's it. Trim's all pretty rich.